diluruskan kira-kira. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiflan dan tepuk tangan untuk beliau. Oke, saya mohon diperkenankan bertanya kepada beliau. Ini masih, kalau teman-teman ini, anak-anak panjenengan ini mau tanya, sampean masih punya waktu untuk menjawab ya? Alhamdulillah. Oke. Karena puasa, kita tidak mungkin bisa melewati jam 3 ya. Mungkin setengah 3. Oh, tambah subuh. Mungkin setengah ya. Mungkin setengah 3 kita harus akhiri karena harus ada toleransi untuk mencari sahur. Masih gak poso. Oke, sebelum kita buka, sebelum dibuka, saya mohon juga nanti Cak Suko tetap akan memoderatori. Sabrang sama Pak Muzamil juga mungkin ada respon-respon, tapi saya ingin menekankan 2 hal. Yang pertama, ini nanti Pak akan ditayangkan oleh ini teman-teman dari TV 9. Ya, terus TV internasional ya. Bahkan akan masuk YouTube langsung. Dan akan dibaca secara kosmologis dan mondial. Artinya enggak. Makhluk-makhluk di Jupiter, di Neptunus semua insya Allah akan membaca karena ini adalah problem alam semesta. Kalau sampai terjadi, ini problem besar-besaran tidak hanya di bumi. Nah, makanya supaya Anda bisa merasakan betapa dalamnya sebenarnya. Beliau tidak bisa menceritakan hatinya yang dalam ya, hanya bisa menceritakan data-data dan probabilitas atau perkiraan dan kemungkinan. Mulanya saya tugasnya sederhana. Nek cek duwe bapak, duwe mbah, utawa tangga sing wis tuwek jajal takonono PKI ku biyen ya apa sih Pak? Wis iku sih. Kabeh ya nek iso meneh takon lah. PKI karena Anda sudah tidak bisa merasakan. Kon wis gak iso ngrasakno. Alhamdulillah aku jek ngrasakno. Saya sudah cukup dewasa ketika itu terjadi. Ini saya cangkeme. Jadi saya Pak Kiflan, saya orang Jawa Timur dan sebenarnya pusat pertarungannya itu Jakarta dan Jawa Timur kan begitu. Jadi peristiwa pertama itu yang namanya lubang buaya. Jadi 6 jenderal dan Pak Pirit Tendian itu dimasukkan ke satu sumur dan itu yang buat kemarahan semua orang NU, Muhammadiyah, umat Islam, TNI dan semuanya. Kemudian angkatan ini terbagi. Ada yang membela PKI, ada yang melawan PKI dan kemarahan itu kemudian menimbulkan reaksi yang spontan dari seluruh rakyat dan sebenarnya sudah cukup banyak kiai-kiai yang juga didaftar untuk dibunuh dan sudah dibunuh dan ada yang belum, termasuk ayah saya, kakek saya, semua ada daftar bunuh sehingga saya ikut terlibat untuk mengantisipasi itu dan saya setiap hari setiap pagi saya ba'da subuh saya selalu menghitung jumlah korban. Dadi ndek kono dikubur setengah meter ditutupi ngono tok. Dan di sungai itu di Brantas itu beratus-ratus mayat tiap hari. Jadi ini 65 itu beneran Mas. Tapi yang jenenge arek Jawa Timur ya kurang ajar. Jadi ono mayat sak ono kae iku. Iku digawe totoan. Jadi titis-titisan bandem. Nek iso kuk ngono kan. Potong gede ngene kok, ndek kentir ndek kali beratus nek iso kuk nek unine paling banter oleh hadiah. Jadi kita itu tiap hari anak kecil bergaul dengan mayat-mayat beratus-ratus. Terus sing mateni Algojo iki ya iseng. Ono karung kumpul. Wah, apa iki? Apa jenenge dicodek, diusahakan arek apa sampe begitu dibuka isine gendalo tok sampeyan. Ro gendalo kan. Dekmu iku lho. Ono lho. Mari mateni iku diseret lebono bagul, sret bagus ngono arek-arek.
Jawa Timur itu jadi ojo ngejak perang wong Jawa Timur. Seneng hatine arek-arek. Jadi sesungguhnya Pak Kiflan ini berita gembira untuk mereka. Lumayan iki nek musuhnya jelas wis kari tandang iki ngono. Sebab selama ini mereka mau ngamuk nggak jelas musuhnya, Pak. Kan gitu. Iko sawangane apik tapi ya musuh, iko sawangane elek tapi ya kanca gak jelas saiki iki. Nah iki nek ana kejelasan rada lumayan iki. Pandhawa musuh Kurawa jelas iki. Sararek kari tandang wis ngono kira-kira ya. Aku gak perlu berfatwa wis ro dhewe ngono iku wis kari kok sikat lah. Tapi saya ngomong strategis, apa yang dikemukakan Pak Kiflan itu sebenarnya satu diplomasi untuk memberi warning ke atas, untuk mengatakan kepada beliau-beliau, awas, jangan sampai kamu lakukan ini. Jangan sampai ada permintaan maaf kepada PKI. Jangan sampai ada pemelorotan harga diri bangsa Indonesia. Karena itu trauma yang luar biasa pada 1948 dan 1965 ya Pak Kiflan. Kalau ini akan diulang lagi, saya kira tingkat pemuaian tawurnya, kisruhnya itu bisa 3 kali lipat ya Pak Kiflan ya. Kalau ini dibiarkan. Jadi biarkan Pak Kiflan mengumumkan itu semua untuk supaya kita antisipasi dan waspada. Mudah-mudahan dengan dikemukakan malah nanti tidak terjadi karena mereka juga ngitung-ngitung ojo wani-wani karo arek. Wong arek iki mari di PHK malah ono wong nyambut gawe luar negeri. Kono kene sing utang, kono sing nyambut gawe, kono sing oleh duwe, oleh apartemen wis akeh ta apartemen saiki. Ya apa arek kira-kira? Ya apa? Iki kira-kira cak iki paling arek takon cak iki halal ta wajib cak? Paling ngono arek. Wong mari ngelamar gak diterima karo calon mertua tane ditawani gelut ayo wis ngono. Nah kita doakan Pak Kiflan panjang umur. Beliau sekarang 79 ya Pak Kiflan ya. 79 dan kalau 69. Jadi Pak nanti kalau anak-anak butuh latihan militer siap ya Pak ya? Ndelosor titik ya apa nih? Loh iya, dulu zaman 65 kita latihan militer Pak. Semua rakyat latihan militer. Antisipasi 65 itu. Ya apa carane kon dari ngadeg nibo sret ngene iki. Tapi gak ada ditekuk dengkule. Jadi bek tapi gak ono oleh suarane. Nyet ngono tok. Kon lak gak lah, kon lak ngene kon, ngene. Wah ngono kon. Gak oleh iku. Dapure generasi muda saiki iki. Dikongkon mengkur dadak alon-alon. Arek-arek mulane iku pertimbangane Bu Risma nutup doli kuwi. Timbangane arek-arek oleh tiarap iku alon-alon, cek latihan militer temenan. Ngono lho ya, itu pertimbangannya Bu Risma kira-kira. Alon-alon gak oleh copot tentara kok dicopot sik kait mengkurep. Wah. Arek-arek wis. Oke. Jadi Pak Kiflan ini mengemukakan kewaspadaan dan itu bukan karena perasaan, bukan karena kecurigaan tapi karena data-data, fakta-fakta dan logika prosesnya. Jadi secara akademis itu bisa dianalisis bahwa memang faktor-faktornya sudah mencukupi untuk mungkin terjadi kan gitu Pak Kiflan ya. Sudah sangat mencukupi satu. Jadi pertama takon-takon Bapak, Ibu, Mbah, tonggo-tonggo. Supaya Anda ikut merasakan. Terus nomor 2, tolong ada yang spesialis terutama teman-teman mahasiswa yang semester piro sing biasa sing gak lulus-lulus itu semester piro? 16. Ya ini ada alasan, ada fokus tema yang sangat bagus ya untuk Anda teliti supaya Anda bisa bikin skripsi yang lebih memadai. Nah, ada narasumber mengenai 65, mengenai tahap-tahap politik dan kisruhnya kita.
Karena apa namanya sudah pasti tadi sudah diomongkan beliau mengenai kekhawatiran akan menjadi Balkan kedua. Anda tahu Yaman diserbu oleh Arab Saudi, salah satu pertimbangannya adalah karena proyek Cina, sebagaimana yang dimasukkan di Indonesia, itu sudah merajalela di Yaman. Tentu saja yang merekayasa penyerbuan itu adalah Amerika karena merasa tersaing oleh, apa tadi Pak namanya Pak? Chungho. Nah, jadi teman sekalian, ini tidak apa-apa, ini bukan fitnah, ini bukan apa namanya, bukan tuduhan, ini semua adalah kewaspadaan. Anda harus mulai belajar. Loh, itu ono anak Chungho situ. Gak. Gusti Allah langsung loh ngekei loh. Langsung loh. Ya delekno arek sing rodok sipit. Digawe gundul, bathuke ombo, ya telah. Dongakno iki menjadi pejuang bangsa, ya. Kira ya. Oke. Jadi ini bisa untuk kepentingan akademis supaya generasi muda sekarang yang sudah dihapus pengetahuannya tentang sejarah itu mulai bangkit lagi lah. Nah, dan Anda jangan khawatir, Anda sudah kumpul kayak gini terus-menerus selama 9 tahun bergiliran, tapi Anda sudah mendapatkan keputusan untuk menjaga, untuk mengerti martabatmu sebagai manusia, martabat keluargamu, umatmu, bangsamu, dan negaramu. Dengan begitu engkau akan semakin fokus untuk menentukan medan perangmu masing-masing. Syukur gak ono medan perangnya di juru kamar toh. Nah, itu yang ideal itu. Yes. Langsung oleh anak kembar rolas. Ngelundasmu kan ya. Oke, Pak Sugo, sekarang kita bisa bertanya jawab. Alhamdulillah. Terima kasih Cak Dun. Jadi kewaspadaan Pak Kiflan secara akademis saya bisa pahami bahwa pertumbuhan komunis itu prasyaratnya sudah sangat masuk akal. Hutang, mungkin Pak Kiai Muzamil bisa menjelaskan kemiskinan kan dekat dengan kekufuran katanya kira gitu. Monggo Pak Yai. Ini perkara kemungkinan gerakan komunis itu dalam perspektif Kiai dari Madura. Baik, terima kasih gitu ya. Jadi dari perspektif apa ya? Islam gitu ya. Atau perspektif saya lah. Nanti kalau Islam saya di Islam yang lain. Gitu ya. Nah ya. Ya, perspektif saya. Jadi memang sangat mungkin gitu ya apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal itu ya, karena apa ya, dalam literatur yang ada dalam kitab kuning juga gitu ya, orang ada beberapa pemikiran yang dapat justifikasi bahwa komunis itu lebih dekat kepada Islam dibandingkan dengan kapitalis gitu ya. Dan termasuk tulisan tokoh Ikhwan Mesir, Al-Ikhwanul Muslimun Mesir, Sayyid Qutb, dia punya tulisan Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam gitu ya. Itu pernah dengar itu ya? Ya ada kitab tulisannya Sayyid Qutb. Pak Zamil, ya. Kok enggak usah menyakiti mereka. Pernah dengar ya mesti gurung arek-arek. Oh gitu ya. Gapurane. Oh arek-arek. Ditakoni kitab Mesir ya mesti gurung lah sampean. Nah iya. Aja nglarakno atine arek goblok-goblok lah. Oke. Nah iya. Itu ada tulisan ya, Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam. Dan itu adalah beberapa pendapat yang ada pintu yang dianggap lebih dekat kepada Islam komunis daripada kapitalis itu. Begitu Pak Mas Sugo. Jadi sangat mungkin itu ya. Sangat mungkin. Oke, ya. Sekarang kita minta kemungkinan dari teman-teman pikiran mumpung ada Pak Jenderal dan siap, monggo kita ambil satu ya.
Mas Langsung maju ke sini, Mas. Maju Langsung sini, Mas. maju ke Kumpul panggung. ke samping kiri panggung. Ya. Ya. Oke. Oke, langsung maju, Mas. Wajahnya kita gerakan-gerakan nanti rakyat Oke. model ini. Langsung maju, langsung maju. Sekutu perang ya wajahnya. Cek kene Mas. Coba Pak ini, Pak. Ini prajurit Kopassus kita nih, Pak. Coba ini. Baik. Pasukan Ya berani tapi mati. kayak dijak Melayu Loh. 100 meter Nambah. wis ndodok kabeh ngene iki. Kene, Oke. Mas. Oke, Kene, Mas. sangat bagus, sangat bagus. Terima kasih, terima kasih. Langsung. Monggo, nama Assalamualaikum siapa warahmatullahi dan mana? wabarakatuh. Saya Khairul. Mas dari Khairul, monggo. Sememi, belakangnya rumah Mas Parto. Satu saja kepada yang mempunyai strategi di era 65 maupun di era berapa saya kurang paham. Tetapi ini sebuah masalah besar yang kemarin sebuah desain 700 tahun yang lalu itu karena memang sekarang eranya cepat, desain itu dipercepat. Dan sayangnya kita tidak tahu atau sedikit saja mengetahui sebuah desain itu. Desain untuk menjadikan kita sebagai bukan motor ya, kalau motor ampas dalam definisi yang lebih ekstrim mungkin. Artinya saya minta kepada Bapak Jenderal sebuah strategi yang bisa diterima teman-teman maupun saya yang kapasitas RAM-nya ini masih sedikit. Sebuah strategi sederhana yang jitu, kalau boleh saya berharap sebuah strategi yang efektif untuk Melawan itu ya. bukan melawan, mengikuti arus yang demikian cepat itu gimana supaya kita bisa selangkah lebih maju. Oke, Sementara itu sip. kita sambung. Selangkah lebih maju. Duro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Madura kebetulan. Nama saya Reza. Mas namanya? Reza. Reza. Jadi Reza. nama yang keren untuk orang Madura. Sip. Jadi pertanyaan saya ada dua. Mungkin yang pertama, saya punya suatu pola yang entah hasil dari berpikir atau datang dari mimpi. Jadi begini, apa yang kita pertahankan tuh dalam hal ini mungkin kehormatan ya, itu seringkali malah lari. Sekuat apapun kita melawan, jadi apa yang salah? Seperti contoh, orang yang kehormatannya terletak pada rambut yang panjang, toh dia bukan pemilik rambut terpanjang di dunia. Seperti orang yang kehormatannya terletak pada uang, tapi toh dia bukan orang terkaya nantinya. Jadi dalam hal ini mungkin bangsa ya, bangsa, kehormatan bangsa kita, rumus yang saya temukan entah dari mana itu, semakin kuat kita melawan, semakin lari dia. Semakin kuat kita pertahankan, dia akan semakin menjauh. Nah, itu salah atau benar? Mudah-mudahan saya salah ya. Terus yang kedua, saya ingin terutama pribadi saya ini diberikan penjelasan lebih detail tentang prediksi buruk yang akan terjadi 2 bulan lagi. Bagaimana aplikasi detail yang harus kita lakukan? Kembali ke omongan di awal tadi, jadi kan katanya kan dimulai dari diri sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh aplikasi apa dalam diri ini, melakukan apa? Seperti contoh, ini contoh nyata ya. Kita semua berkumpul di sini, jadi diharap setelah kita bubar nanti, masing-masing membawa sampahnya masing-masing untuk dibuang ke tempat sampah. Jadi nanti saya harapkan ketika kita pulang dengan kondisi perkiraan yang buruk tadi, apa yang sebenarnya untuk mendukung Mas tadi ini, langkah detail aplikasinya. Ya, terima kasih. Kasih. Nanti pulang ambil tas kresek kecuali sabrang. Kehormatan artis. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardi Mulyanto ya, dari Kota Mojokerto asal saya. Saya dari pengamati dari Pak Jenderal tadi, di mana statement-statement yang dibicarakan sebenarnya itu sudah terasa sampai hari ini. Cuma saya ingin membuka kebobrokannya sebenarnya terjadi. Sebenarnya kita tidak terasa. Sebenarnya yang terasa itu adalah di 2012 menuju ke 13 sampai hari ini.
Kita lihat, sebagian besar saya yakin di sini semua buruh, Pak. Rata-rata buruh. Kita lihat dari UMR ya, upah minimum, UMK itu. Dari 2012 ke 13 itu kenaikannya sangat melonjak, tidak sesuai masuk akal. Di mana di tingkat pengusaha itu akan mengalami apa? Krisis, tidak mampu pengeluarannya sebesar untuk menggaji karyawan. 12 ke 13 itu lebih parah, 13 ke 14 dan sekarang ini UMR sudah 27. Itu banyak pengusaha yang gulung tikar. Itu dan apa yang dilakukan oleh pengusaha itu? Apa yang dikatakan banyak pengusaha yang gulung tikar. Contohnya, sekarang banyak pengusaha yang lari ke daerah, dia mengejar UMK yang lebih minim. Ternyata apa? Di balik itu kayaknya ada statement seperti apa yang terjadi tahun 65. Itu bakal terjadi. Tapi kita sebagai buruh, jangan kita bangga dengan kita dinaikkan UMR kita. Anda tahu yang akan terjadi. Kalau sampai pengusaha itu tidak bisa membayar, apa yang terjadi? Kita akan gulung tikar. Ternyata pengusaha itu bukan gulung tikar yang terjadi hari ini. Statement kemarin saya dapat bocoran sedikit, di mana setelah Lebaran ini saya yakin banyak perusahaan-perusahaan yang akan melakukan PHK. Ternyata apa di balik itu? Di mana kita yang menggunakan tenaga kerja manusia kita akan diganti dengan mesin. Nah, siapa? Ternyata mesin itu didatangkan dengan harga miliaran, Pak, bahkan ratusan. Dari ya salah satu pengembang modal dari cungkok-cungkok itu tadi. Jadi kita nggak sadar, alasannya statementnya ini halus sekali. Di saat pengusaha gulung tikar ternyata ada statement lain yang akan dikeluarkan. Jadi setelah mesin itu jalan, apa yang terjadi? Proses PHK, perusahaan tidak membayar. Tapi keuntungan itu terbesar akan lari kemana? Ya cungkok-cungkok itu aja. Seharusnya itu bisa kita nikmati bersama, akhirnya melari kepada permodal yang punya modal besar itu, Pak. Salah satunya. Inilah bahaya latin yang selama ini kita takutkan dari Pak Karno ya. Di mana Indonesia sudah menggagas tahun 65. Bahaya-bahaya latin yang terjadi. Statement yang agak. Contoh Pak Jenderal tadi ya, kita ngomong salah satu etika yang sudah kita tinggalkan dari Pulau Jawa, terutama kita di Jawa Timur. Bapak bilang tadi apa? Kita di mall mojok cium sudah biasa. Kita pakai katok tank top segini sudah biasa. Nah, betulan ya. Kalau bilangnya tadi, Cak Nun pernah bilang, gak didelok ya mubadir, ngono Pak. Ya Allah, sing kok kata-kata sih kok garis bawah kok yo sing iku. Ya Allah, ya Rabbi. Saya menyesal, Pak. Kebetulan orang tua saya juga ulama. Saya dari kecil dididik untuk yang namanya nutup aurat, etika. Lho Cak, saiki gak gendeng ya sekarang. Lah dhewe dikon nutup aurat dadane nang ngarep iki lho gawe sak mini-mini. Matane yo begitu terus. Diuri apik garune negara mengajarkan seperti itu. Saya masih ingat, saya kelahiran tahun 80. Di mana kita tahun 80 kita menggunakan etika yang enggak benar, kita dipukul Pak sama kiai di jalan. Enggak peduli itu anak orang. Tapi budaya itu sekarang sudah hilang. Itu yang kita sayangkan. Buat di mana tanggung jawab negara ini? Benar enggak pemerintah itu mau menciptakan negara yang benar? Tidak benar itu. Kita dididik benar. Kita dididik bagus secara etika. Mungkin Cak Nun selama ini sudah ngasih ya, etika kita di sini diajarin baik. Tapi kalau negara membiarkan kebebasan seperti itu, buat apa kita belajar bagus? Kalau negara memfasilitasi hal seperti itu. Oke, itu aja Mas Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delok ngene nomor sunis gigi 5 Cak Nun. Besok ini persenjatai langsung berangkat Cak Nun. Mardianto. Nggih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, sederek-sederek Mayah. Ini saya datang pertama kali dan kehormatan saya untuk malam ini mungkin saya bisa duduk di sini dan mungkin yang ingin saya utarakan ini sedikit nyeleneh dari yang lain karena ketika saya melihat tema Sadumuk Batuk Sanyari Bumi ini ungkapan lama yang baru saya dengar kembali. Mungkin bagi beberapa orang yang baru menyadari makna di balik itu semua, di balik kata-kata ini, mungkin bulu kuduknya langsung merinding dan patriotismenya langsung bangkit akan pernyataan ini. Nah, masyarakat kita ini gampang sekali untuk dipancing, apalagi untuk sesuatu yang berbau patriot dan sesuatu yang sudah dicolong dari kita. Nah, seringkali tadi ketika kita membahas pernyataan ini,
di awal sudah ada yang menganalogikan bonek. Ya, sudah ada yang menganalogikan bonek bahwa satu nyali wani. Nah, ini juga merupakan proses dalam pribadi saya selama saya sampai umur sekian ini. Dulunya saya orang yang sangat merasa saya ini orang yang sangat patriotis, tapi akhirnya nilai-nilai patriotis itu luntur akan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi saya belum baca bukunya Pram yang Anak Semua Bangsa, tapi nilai-nilai dari itu sedikit banyak saya ramesi sendiri bahwa sepertinya kemanusiaan ini jadi titik yang dilupakan ketika kita mengatasnamakan patriotisme dalam perjuangan kita. Oke, poin ini. Poinnya gini, Pak. Untuk jadi pribadi yang tahu batas-batas kehormatan yang ini tadi, itu juga dibutuhkan pengetahuan yang sangat lebih dan itu nggak gampang, nggak sampai dalam pembahasan hari ini. Dan bagaimana kita bisa tahu batasan-batasan sementara kita sendiri selalu telat untuk sadar. Batik baru diakuisisi, kita baru teriak-teriak, kita baru memaki-maki. Si padan dan likitan baru dicuri, kita baru tahu. Nah, sementara pemerintah ini sebenarnya tahu. Dan ini sebenarnya sudah dianalogikan sama Mas Abrang tadi yang dirinya sendiri sudah punya kehormatan untuk ketika jadi artis dia tidak akan menindik kupingnya. Tapi kita ibaratkan manajer ini sebagai pemerintah. Ketika manajer sudah memberikan arahan lain, memberikan masukan lain bahwa langkuk lek drijine kecepit piye ora kena. Oh iya, ketika sudah diberikan analogi lain, kita cenderung terbantahkan. Kita cenderung menggugurkan kembali kehormatan-kehormatan yang sudah kita tata. Oke, terus poinnya yaitu tadi, Pak. Gimana untuk kita memiliki kesadaran itu tetap ada. Oke. Dan tidak bisa dipengaruhi oleh ini lain. Mas siapa namanya? Dani, Pak. Oke, Mas Dani. Oke. Terusnya sebelahnya. Dia sudah mengatakan fitnah tadi. Pemerintah tahu, pemerintah lu gak ngerti apa-apa. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalu, Malam Dalu. Oh, Dalu. Dani Dalu ya. Dari Kali Kepiting ya, Pacar Kembang Tambak Sari. Alumni ITS saya. Di sini saya ingin coba menyambungkan dari rangkaian ceritanya Pak Kiflan ya, di mana beruntung kita kedatangan beliau pelaku sejarah. Tadi cerita tentang bagaimana komunis itu masuk melalui momentum-momentum yang ada, melalui SDV ya, ketika SI itu ada pertama kali, kemudian 40-an dia ikut juga terlibat ya. Kemudian 65 dia masuk. Kemudian yang ceritanya belum berlanjut adalah di 98. Saya yakin itu ada cerita di baliknya, di mana komunis tadi sebenarnya juga mencoba untuk masuk. Lah di sini ada Cak Nun, di sini ada Pak Kiflan yang mungkin bisa membuka ke kita sebenarnya 98. Bagaimana komunis itu mencoba untuk masuk. Kenapa yang terpilih setelah Soeharto jatuh itu Habibie, itu pasti ada peperangan di dalamnya. Ya, ini dugaan saya dan dari cerita-cerita yang ada bahwa pertarungan ideologi di saat momentum Indonesia jatuh itu ada. Nah, jenengan berdua ya, di sini ada Cak Nun, Pak Kiflan mungkin bisa membuka ke kita agar kita ada pencerahan sebenarnya apa yang terjadi di 98 dan siapa pelakunya dan siapa yang masih ada sampai sekarang ini. Kemudian momentum yang masih dilanjutkan adalah masa sekarang ini, di mana mereka mendapatkan lagi momentum itu, ya, keberadaan Jokowi dan kabinetnya yang saya yakin di dalam, lah panjenengan semua yang juga tahu kondisi di dalam seperti apa, itu mungkin bisa memberitahu ke kami sebenarnya apa yang ada di dalam kabinet sekarang. Kenapa kemarin ada menteri saling jegal, ada menteri yang mengeluarkan statement yang gak enak ke presiden dan menteri yang lainnya gigit menteri itu dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di dalam kabinet ini dengan kondisi yang sekarang? Karena yang kami khawatirkan adalah kebangkrutan yang sudah ditunjukkan oleh Yunani beberapa hari yang lalu yang katanya Cak Nun kalau itu jadi kiblat kita maka kita arahnya akan ke sana ya. Dan itu arahnya sudah mulai kelihatan. Mohon petunjuk nanti 98 dan yang terjadi sekarang komunis itu masuknya seperti apa. Ada pelakunya mumpung. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas. Masuk kabinet itu dikira gampang, susah makanya Cak Nun nggak mau masuk kabinet. Masuk kabinet itu. Kabinet itu Cak. Kabinet itu lemari itu. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit dari Klampis.
Singkat saja saya mau tanya, apakah di peristiwa 65 itu ada keterlibatan CIA di dalamnya, dan apakah ada penistaan siapa di dalam penistaan Soekarno di akhir hayatnya? Sekarang Jenderal ada 10 penanya, mereka orang-orang hebat, saya kira berani bertanya, dan menurut saya mereka juga termasuk orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini, karena mereka juga ikut gelisah dengan keadaan ini. Nanti Mas Sabrang, Kiai Muzamil nambahi, tapi monggo Jenderal silakan. Terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih atas heroiknya dan rasa cinta kepada bangsa dan mengerti masalah sejarah dari para penanya. Tepuk tangan untuk para petanya. Pertama kepada Pak Kiai dari Magelang, Marxisme itu lebih dekat kepada Islam. Di dalam Marxisme itu ada teori historis materialisme atau dialektika materialisme, bahwa segala sesuatu itu datangnya dari material, tidak ada ruh dan tidak ada Tuhan. Itu material. Kejadian segala sesuatu hanya ruh, material aja yang kita hadapin ini. Nggak ada di balik material, tidak ada ruh. Itu dalam doktrinnya. Tetapi di dalam salah satu doktrinnya adalah membela yang tertindas, membela kaum duafa. Memang doktrin dari Marxis ini dekat kepada Islam, tapi kita masa mencontoh Marxis. Islam saja sudah punya, yaitu membela kaum duafa. Di dalam surat Wad-Duha, itu sudah disebutkan kita bahwa apakah kita anak yatim kita akan dipertanyakan, kita tidak memperhatikannya. Kemudian bagaimana kita ada zakat, bagaimana ada kita sedekah, bagaimana kita kaum yang lemah kita perhatian perintah dari agama. Memang dia dekat, kenapa kita mencontoh Marxis? Kita praktik saja Islam, karena kita lebih baik daripada mereka. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, yang tertinggi adalah Islam. Lan tanaru bika hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu tidak akan mencapai sosialisme sehingga kamu memberikan apa yang kamu cintai. Kita punya mobil, orang butuh kita kasih. Kita punya rumah, orang butuh kita kasih. Kita punya uang, kita kasih. Kita tidak menyenangkan kepada dunia ini. Hubud dunia wa karyatul maut. Cinta dunia, takut mati, itu tidak seperti itu. Tapi kita cinta dua-dua, dunia juga, akhirat juga. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wazkura ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'dam fa'alafa baina qulubikum fa'asbatum bi nikmati ikhwana. Disuruh kita bersaudara. Ini prinsip Islam itu sangat bagus. Ya, jadi dengan demikian Pak Ustadz, memang Marxis dekat khusus untuk masalah membela kaum duafa, tapi kita lebih jelas membela kaum duafa apa prinsip dan apa pelaksanaannya. Untuk itu kita tetap pilih Islam, bukan Marxis. Ini untuk Pak Kiai, saya setuju Marxis dekat dengan kita, tapi bukan kita mengikuti Marxis, tapi Marxis ngikutin kita. Kemudian para petanya, beberapa yang bisa saya tangkap karena ada 12 orang tadi ya. Yang terakhir masalah budaya, ya Pak ya, budaya, lekra, sejarah. Ya, untuk diketahui kebudayaan inilah sangat menentukan kehidupan kita, karena dari budaya itulah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi orang Marxis ya, dia budayanya tertutup, ya kemudian dia mengusahakan kaum proletar, tetapi ada bourgeois di dalam doktrinnya Aidit. Di dalam yang kemarin ini kongres itu tetap bekerja sama dengan bourgeois, orang-orang kaya. Jadi orang partainya kaya, tetapi pengikutnya di bawah ini makan beras 1 kilo, dikasih pakaian warnanya sama. Itulah yang PKI. Coba lihat di Korea Utara, coba lihat di Cina waktu dulu sebelum dia jadi liberalis ekonominya, semuanya sama. Tapi para pimpinannya termasuk Sulami, mantan wasekjennya Gerwani, dia keliling dunia ketika jadi sekjen Gerwani, dia mengatakan di bukunya, ya bagaimana tersiksanya di dalam penjara dia. Waktu saya berada di Eropa, di negara-negara kongres wanita, itu kaum
borjuis, yaitu kaum partai itu kaya-kaya. Jadi kalau nanti partai komunis berkuasa, sang ketua partai CCPKI-nya, komite senternya, politbironya kaya-kaya. Rakyatnya di semuanya makan sama. Nggak boleh punya rakyat lain kecuali para pimpinan. Apakah ini akan kita cari komunis seperti ini? Ya, nah, kemudian menyangkut apa akan kita kerjakan menghadapi ke depan ini. Pertama, kita persiapan waspada. Jangan kita terdadak ketika ada terjadi balas dendam. Yang kedua, mari kita bersatu. Jangan kita terpecah belah. Wala tafarraqu, jangan pecah belah ya. Orang NU jangan pecah belah dengan Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah yang berpecah sama NU atau di kalangan Islam, jangan kita terpecah belah. Wala tafarraqu. Berpegang dengan tali Allah. Itu yang resep yang paling baik bagi kita menghadapi ini. Kemudian kita memberitahu keluarga bahwa yang terbaik ini adalah kita, bukan ideologi lain. Jangan kamu hadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Wala itu yang terbaik adalah takwa. Untuk Indonesia timur yang terbaik, bukan ke Cungkuo. Kita yang terbaik dan kita harus jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ya. Aset, kita punya aset. Cina pinjam aset dari kita, dari Bung Karno. Aset dia pakai untuk membangun Cina, pakai aset yang dipinjamkan oleh Bung Karno. Maka dia bangun itu Cina mulai zaman tahun 75 ke atas. Kita belum sempat pakai aset yang diberikan oleh Bung Karno. Dia ada kata ngalir pinjamkan. Ingat, kita bisa punya kekuatan besar yang orang sudah pakai di dunia. Nah, itu kemudian untuk penanya mengenai masalah buruh, ya toh, memang kalau sudah menjadi mekanisasi, buruh nggak terpakai lagi. Tetapi tenaga yang berlebihan kita bisa menggunakan, menciptakan lapangan kerja dengan teknologi yang kita teknologi terapan. Karena nanti kalau sudah mekanisasi, sekarang pabrik mobil saja sudah pakai mekanisasi, tidak lagi main baut-baut memasang mobil itu udah pakai robot semuanya. Kemana tenaga kerja yang lain? Ya, jadi kita harus juga sisa tenaga kerja kita bikin keterampilan, membuat apa yang bisa kerjakan. Dia akan di dalam SMK itu atau di dalam pemerintahan harus merancang ini semuanya. Nah, kemudian yang lain, yang pertanyaan-pertanyaan lain mengenai masalah ideologi, ya. Ada pertanyaan kenapa kita pilih komunis, pilih liberalis, pilih individualis daripada dan komunis. Kenapa tidak pakai Pancasila? Pancasila kan merupakan jalan tengah. Tidak komunis, tidak liberalis, tidak individualis. Kita jalan tengah. Pancasila tengah-tengah. Ketuhanan Maha Esa, sampai keadilan beradab, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu semuanya jalan tengah. Yang dibuat, kita boleh buat kemajuan pada kaum liberalis, dan kemudian cita-cita kaum du'afa ada dalam keadilan sosial. Kita jalan tengah. Yang tengah itu lebih enak. Benar toh? Saya mau tanya dulu. Umat wasata, umat yang di tengah-tengah. Kita tidak timur, tidak barat, tidak kiri, tidak kanan, tidak komunis, tidak liberal. Kita Indonesia itu adalah tercantum di dalam Pancasila. Kalau itu kita jalan dan kita terapkan, itu akan baik. Yang paling enak itu adalah tengah-tengah. Siapa yang merasakan tengah-tengah sekarang? Ya, kok guyu. Tenang nih kita. Sing tengah paling enak. Kalau dibilang dia menembak tuh nabi tepi napas, bidik, ya, tepi tekan, napas, nabi tepi, ya, nabi napas, bidik tekan, picu, menembak, pusatkan ke tengah-tengah warna hitam. Dalam itu untuk nembak tuh ada warna hitam, dan hitam tuh lebih enak. Coba rasain kalau nggak percaya. Orang guyu piye toh? Ya tenang toh? Yang enak, yang tengah-tengah. Islam itu jalan tengah yang paling enak dan tidak kiri dan tidak kanan. Semua konsep ada di Islam itu. Jadi untuk itu maka pertanyaan tadi kenapa kita tidak kiri dan tidak tengok kanan. Jadi semua pertanyaan ini saya apresiasi. Sangat bagus pertanyaannya. Pertanyaan yang kita menghadapi yang tadi umur 21 tahun menghadapi
Kalah itu Kublai Khan, 3 kali datang kemari kalah. Dan yang keempat ini kita kalah atau kita menang? Harus menang, jangan kalah kita. Harus menang. Kayak Brawijaya, kayak Singosari, ya toh? Ya kita harus menang. Kita punya sumber daya manusia kok. Kita punya sumber di Indonesia semua ada. Jangan mereka datang untuk membangun kemudian membawa pulang. Ya, orang investasi dari Jepang, mereka buat mobil, buat apa segala macam, aslinya dia bawa ke sana. 90% bawa ke Jepang. Korea juga jual HP, jual ini, buat itu, jual sini. Termasuk mainan, alat-alat kesehatan Korea. Beli, untungnya bawa ke Korea 90%. Kita hanya sebagian saja dapat sampahnya, itu tukang jahit, membuat jahit ini. Yaitu barang-barang mereka berada di sini. Cina juga datang lagi begitu nanti. Dulu Amerika masih baik, masih kasih teknologi sama kita. Masuk waktu Amerika tahun 50-an. Tapi sekarang ketika masuk Jepang ambil semua. Teknologi dia tidak berikan sama kita. Sampai sekarang Jepang teknologi nggak dia kasih sama kita. Apalagi pesawat terbang. Amerika kasih teknologi. Habibie jadi ahli teknologi dia. Jerman kasih sama Habibie. Kemudian kita bisa buat kapal. Itu diberikan dari negara-negara yang sifatnya terbuka atau negara-negara individualis, negara liberalis. Ini masih diberikan. Tapi kalau dari Jepang, Korea enggak diberikan. Cina nanti enggak diberikan teknologi, orang modal, perencanaan, tenaga kerja, bahan-bahan, semua dari mereka. Enggak boleh kita ikut dalam kerja. Apa yang kita akan dapat? Jepang masih agak baik, tenaga kerja masih diberikan sama kita. Teknologi enggak diberikan. Kita tidak bisa ambil teknologinya. Jadi untuk itu, makanya kalau tadi pertanyaan kepada kita mengenai buruh yang nantinya upahnya kalau nanti besar akan terjadi PHK, ya kita harus siap-siaplah menghadapi, tapi kita harus mencari lapangan kerja dan kita ciptakan sendiri dalam negeri. Kalau tidak, kita bisa habis-habisan. Karena pertumbuhan kita sekarang sudah mengecil, impor mengecil, ekspor mengecil. Kita bisa bayangkan nanti kira-kira setelah Lebaran, kalau tadi kata penanya tadi. Nah, untuk itu nanti marilah kita bersiap-siap menghadapi keadaan yang tidak kita kendaki yang mengenai masalah tadi bangkitnya komunis. Dalam diri kita sendiri, keluarga kita, persiapan kalau menghadapi itu, jangan kita terdadak dan berikan pengertian kepada kita bahwa yang tidak ada yang baik adalah Pancasila bagi bangsa Indonesia. Jika dapat kita rangkum semuanya pertanyaan-pertanyaan tadi, semoga ini bisa bermanfaat. Oh, ada satu lagi tadi pertanyaan, apakah CIA terlibat? Ya. Dan kemudian satu lagi pertanyaan, 2 CIA terlibat, satu lagi apa tadi saya? 98 bagaimana? 98 reformasi. Apakah ada terlibat apa tadi? Apa? Oh ya. Ini karena saya sebagai pemain utama 98. Saya kepala staf sekolah wakilnya Prabowo, bagaimana kejadian ini sebenarnya. Jadi kalau CIA terlibat tahun 65, CIA itu sudah kewalahan. CIA ini tidak bisa berperan di sini sama Bung Karno, dianggap itu kaum imperialis. Mereka mengucapkan terima kasih, blessing in disguise. Yang tadinya ada teori domino, kalau menang di Cina, komunisme, menang di Vietnam, menang di Kamboja, akan datang bagi teori domino, jatuh kartu itu, Cina, Vietnam, Kamboja. Kemudian akan turun ke Malaysia, akan Indonesia akan dikuasai sama komunisme. Itu teori domino. Mereka kewalahan, Amerika kewalahan. Berdasarkan penelitian dari Victor McFate, bukunya, ya mengenai G30 PKI, CIA mengucapkan terima kasih sama kita. Tanpa pengeluaran biaya sedikit pun, ya, tapi dikatakan itu CIA terlibat oleh grup dari kaum komunis. Katanya CIA terlibat, tidak terlibat sama sekali. Berdasarkan penelitian, itu ada dibuat adanya Dewan Jenderal berdasarkan dokumen Gilchrist yang mengatakan belum ditandatangani infonya dari seorang Cekoslovakia, our local army friend. Katanya bahwa akan menghadapi Bung Karno akan kudeta, our local army friend.
sandinya, tapi tidak ada tanda tangan dan tidak ada bunyi siapa yang membuat. Itu dokumen Gilchrist yang dibuat oleh seorang Cekoslovakia. Itu yang dibawa kepada Bung Karno. Jenderal akan kudeta, ada Dewan Jenderal. CIA tidak terlibat di sini untuk pembersihan itu. Tidak terlibat berdasarkan penelitian. Mereka ucapkan terima kasih tanpa uang sepeser pun. Komunis habis di Indonesia hancur. Nah, kemudian 98, apakah komunis terlibat di dalam 98? PRD saya hadapin terlibat. XXPKI saya melihat sendiri tokoh-tokohnya ketika saya mengamankan sidang istimewa MPR 98 dengan Pam Swakarsa. Ketika ini Soeharto jatuh karena ini mereka kalah 65, mereka merasa tertekan. Perencanaan dan dari buku-buku mereka saya baca, XXPKI ini terlibat untuk membuat kejadian tahun 98 dan kerusuhan. Dan saya melihat sendiri di lapangan sebagai seorang perwira tinggi mempersiapkan pasukan dan intelijen, terlibat mereka. XXPKI. Saya bisa buktikan kalau nanti ada satu pengadilan. Dokumennya ada sama saya semua. Tapi belum saya buka karena masih suasana kecurigaan antara satu sama lain, antara golongan dan masyarakat, antara faksi bangsa ini. Saya belum buka. Kalau saya buka bagaimana ngerinya. Termasuk itu Budiman Sujatmiko dengan PRD-nya. Saya bisa buktikan gerakan mereka itu ditangkap oleh Prabowo. Tapi Prabowo tidak terlibat kerusuhan. Karena saya tahu saya di samping saya bersama saya mengatasi kerusuhan itu. Saya berada di sampingnya. Dan mengamankan Jakarta dalam tempo 13-15 hari, tanggal 15 berhenti. Dan Wiranto yang dulu lari dari Jakarta menuju Malang. Kadang kacau, dia pergi ke Malang. Tinggalkan Jakarta karena kacau. Untuk seremoni di Malang. Ini hancur-hancuran. Saya ngatasinya dan saya ambil sendiri pasukan dari Jawa Timur. Dengan pesawat terbang Mandala dan Garuda karena tidak dikasih Hercules. Saya sendiri datang ke Surabaya. Ke bandar di sini di Juanda. Untuk ngangkut pasukan mengamankan Jakarta. Tidak boleh ngatangkan pasukan ke Jakarta. Ada apa? Kadang kacau kok polisian tidak boleh datang ke Jakarta. Langsung saya sendiri ambil perintah Prabowo. Saya ambil ke Makassar. Datangkan. Amankan Jakarta. 2 hari selesai. 13 rusuh, 15 berhenti. Itulah yang kita lakukan. Prabowo tidak terlibat kerusuhan ini. Yang dibilang ada perkosaan. Bohong semua itu. Insinuasi saja untuk mendapatkan nama. Saya sendiri berada di lapangan kerusuhan Jakarta bagaimana. Keliling Jakarta saya. Tidak ada. Perkosaan itu adalah omong kosong. Karena untuk mendapatkan legitimasi bagi golongan tertentu untuk mendapatkan nama. Itu yang kita hadapi. Terima kasih Jenderal, data yang luar biasa. Dan Anda bisa memikirkan sebetulnya apa yang terjadi itu sehingga Anda tidak salah informasi. Mas Sabrang, mungkin bisa mendasari sedikit. Mungkin saya singkat merespon. Tadi saya merespon pertama, singkat dulu tentang pertanyaan. Kalau kehormatan kita rambut panjang tetap ada yang lebih panjang. Kalau kaya ada yang lebih kaya. Tolong dipikir lagi. Kehormatan Anda bukan tentang rambut panjang atau tentang kaya. Kehormatan Anda pada mengalahkan orang lain. Nah, definisinya harus benar tuh. Yaitu cara berpikirnya kan bukan pada bendanya. Kamu cuma memanfaatkan bendanya untuk mengalahkan orang lain. Kehormatan Anda berarti pada menang lawan orang lain. Nah, jadi jangan salah definisi. Yang nomor 2, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk menghadapi seperti itu? Itu pertanyaan yang saya temukan di mana-mana dan jawabannya selalu sama. Sebelum Anda mau motong pohon pakai gergaji, jangan lupa mengasah gergajinya. Pandangan kita tentang penjajahan sekarang pun sudah kita nggak paham betul. Yang kita paham kemenangan adalah ada invasi, menang 3 kali lawan Cina. Sesederhana itu. Kalau mereka tidak mengembangkan cara menjajah, cara menguasai, kita pasti menang terus. Karena jelas musuhnya. Perubahan cara juga itu terjadi. Kalau kita tidak merubah, kalau kita tidak melihat cara mereka untuk menguasai, kita tidak akan punya cara untuk melawannya. Wong buka mata we durung kok, bukan buka telinga durung kok areng nglawan. Piye? Sing ceton dhisik. Kita lihat dulu keadaannya seperti apa. Tak kasih contoh misalnya begini. Ini contoh di alam, tapi nanti nyambung sama kalimatnya masnya itu tadi. Yang pakai baju biru itu tadi. Kalau air
Saya kasih contoh dulu. Kalau air ditinggikan suhunya sampai mendidih, dia pasti bergolak. Oke. Tapi ada cara untuk meninggikan suhu sampai di atas 100 tanpa bergolak. Bagaimana caranya? Itu caranya dengan microwave. Dia tidak ada gerakan sedikit pun, nggak kelihatan. Jadi lambat laun tanpa sadar. Anda coba manusia, Anda berendam di bathtub ya, berendam di air. Anda naikkan suhunya 1 derajat. Anda sudah nyaman, Anda naikkan lagi suhunya 1 derajat. Sudah nyaman sampai Anda mateng, itu enggak kerasa panas nanti. Tahu-tahu meng mateng mati ngono to. Itu loh. Kalau perubahan terjadi secara cepat, kamu tahu langsung musuhnya siapa dan kamu bisa bereaksi. Kalau lambat dan tidak terlihat, tidak terbaca, kamu enggak tahu hasilnya kena efeknya. Masnya tadi sudah melihat dari rangkaian cerita. Ada kenaikan UMR, ada PHK, siapa yang diuntungkan, sambungannya kemana, dan akhirnya kelihatan nih sambungan besarnya. Kalau kita tidak mulai berpikir dengan cara komprehensif seperti itu, kita tidak akan pernah menemukan cara melawan. Apapun yang kita lakukan akan dimanfaatkan sama mereka, karena kita tidak tahu yang namanya lapangan perang. Itu nomor 1 yang pengen saya katakan. Kalau jangan ngomong melawan dulu kalau belum tahu medan peperangannya seperti apa. Medan peperangannya sangat halus, harus dibuka bener ini. Untuk tahu apa yang terjadi sekarang kita harus narik 20 tahun ke belakang apa yang dilakukan, apa yang dibangun. Isunya dari mana, pergerakannya dari mana, kecil-kecil. Nah itu bukan pekerjaan kecil, itu pekerjaan yang sangat besar. Dan untuk sama-sama nyengkuyung pekerjaan besar dan memetakan itu, kita butuh kerjasama satu sama yang lain. Kita butuh percaya satu sama yang lain. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak ahli di bidang A, percaya di ahli yang bidang A. Kita sama-sama, jadi sambungan itu harus terjadi. Kita belum sampai saat ini belum terjadi sambungan yang efektif karena kita tidak punya cara untuk menilai orang siapa orang dan siapa bukan. Adanya ngomong cangkem membuat image pada dirinya dan semua orang percaya. Kita tidak pernah bisa membuktikan siapa orang siapa tidak. Kesalahan dasar itu membuat kita selalu salah memilih pemimpin. Orang yang peduli nelayan 5 tahun tidak kelihatan, kalah sama yang bikin acara sama nelayan 2 tahun konferensi pers selesai. Kita tidak punya cara untuk melihat orang. Nah, yang saya usulkan sekarang, kerjasama toh, ada jalan keluarnya. Oh no, walaupun nggak mudah. Sekarang ada landscape baru yang belum tersentuh, banyak. Anda sudah pakai Twitter, Anda sudah pakai Facebook, tapi itu memang tidak dituning untuk hal seperti itu. Ini landscape yang sangat baru. Ini hal yang tidak bisa diprediksi karena perkembangannya sangat pesat. Orang tidak tahu cara menggunakan internet bagaimana, efek Twitter gimana, efek Facebook gimana, itu selalu agak random itu. Saya kemarin sempat ngobrol sama teman saya dari New York, saya tanya pendapatnya, gimana pendapat Anda tentang sosial media di Indonesia? Dia ngakak, kok ngakak ya? Kata dia, jadi di Indonesia itu penggunaan sosial media tidak pernah seperti yang dibayangkan pembuatnya. Ini berarti orang Indonesia kreatif apa asu ini? Itu saya melihatnya itu modal kreativitas. Itu semua Twitter misalnya, kalau di Amerika dipakai untuk pergerakan, untuk apa namanya, untuk mobilisasi pergerakan. Kalau di Eropa dipakai untuk adu ide, kalau di Indonesia untuk pengumuman agenda. Ini kan nggak terbayangkan mereka ada orang mengumumkan agenda mau gimana status. Nah ini satu, ini aku pengen takon, nek kowe pengen apa namanya, pengen berjuang tenan. Ayo dilihat bersama dan ada konsorsiumnya orang-orang dari bidang-bidang yang berbeda bekerja sama. Kamu melihat ekonomi lebih dalam, kamu melihat hukum lebih dalam, kamu melihat ini lebih dalam. Taruh semuanya di meja dan kita petakan bersama bagaimana sebenarnya apa yang terjadi. Baru ketika lapangannya terlihat, langitnya terlihat, daratnya terlihat, pasukan yang bergerak terlihat, baru kita bisa nyusun pasukan untuk bisa melawannya. Tak tantang saiki. Gue siapin bacok-bacokan tok saya baca-baca. Tak takut iki gini. Nek real tenan real. Nek kowe memang peduli pada bidangmu beneran, orang meng apa-apa niki, orang meng seneng-seneng tok. Nek kowe peduli pada bidangmu sisan, aku seneng, terus terang aku seneng banget karo Bang Wetan niki. Apa jenenge? Sejak ditugasi Cak Nun untuk wajib ke sini, saya ndelok rupa-rupamu ki mone pesimis. Ternyata aku saiki paling gembira nek teko kene. Iki cacahe siap perang kabeh iki arek-arek iki. Tapi yang saya harapkan gini, kita tidak hanya berperang pada fisik. Sekarang tidak ada peperangan fisik. Peperangan fisik selalu kalah kalau urusan itu. Apa namanya? Peperangan fisik selalu butuh
selalu harus ada isu yang mendukungnya agar peperangan fisik terjustifikasi. Selalu, makanya itu tidak pernah efektif. Peperangannya selalu peperangan intelektual. Pembuatan cuaca dalam tanda petik, nanti kapan-kapan saya jelaskan. Sekarang saya tantang, ono cah IT gelem kumpul ora? Ono cah ekonomi gelem kumpul ora? Ono cah hukum gelem kumpul ora? Sing serius neng kono kumpul ngobrol ora aku. Kita taklukkan Indonesia. Matur nuwun. Rek, kok aja keplok-keplok tok. Temen nih saya cerita sama Cak Nun, Sabrang itu sumber, jadi di Surabaya nanti akan kita bikin kelompok-kelompok tuh sing ekonomi kumpul, dipecah deh ekonomi lemah misalnya. Lemah banget, kok neng pojokan dhewe. Aja ngono Cak. Ngapling kuburan maksudnya ekonomi lemah. Kita Mas Dudung, Mas Ami nanti kita bikin di luar ini nanti kita akan atur sing rodok sandalan sithik, rodok adus, lungguh nganggo kertas kita. Setuju ya? Ojo keplok tok kon. Monggo Cak Nun. Oke, ini kita tidak mau sampai jam 3 ya. Bismillah ya. Kober ya. Oke, tinggal 10 menit lagi Pak Kiflan, terima kasih. Tapi sebelum Anda melakukan eksplorasi masing-masing atau berkelompok, ini saya urun pengetahuan dasar dulu supaya Anda tidak ngindon gaweni karena dasar pengetahuannya salah. Yang pertama gini, ini jelas belum selesai Pak Kiflan. Berarti bulan depan itu nek anjene wis nggawe ngene-ngene iki mbok wis aku usul bulan ngarep itu judulnya Tiji Tibe. Ini ada dua. Kita harus siap kalau mati siji mati kabeh. Tapi cita-cita kita adalah mukti siji mukti kabeh. Gitu ya, monggo. Kedua, informasi Pak Kiflan nanti akan banyak yang menanggapi begini. Mana mungkin lah PKI mau hidup lagi di Indonesia. Sekarang ideologi komunisme sudah hancur di dunia. Kan begitu. Saya ingin katakan sama Anda, satu, PKI itu tidak sama dan sebangun dengan komunisme atau sosialisme. PKI itu punya rahasia-rahasia dan punya plus-plus yang lain khusus untuk Indonesia. Jadi tidak sama persis dengan Marxisme, tidak sama persis dengan sosialisme, komunisme. Satu. Itu tolong Anda pelajari. Nomor 2, yang dilakukan Cina itu bukan seperti yang dilakukan oleh Jerman Timur, oleh Cekoslowakia, enggak. Jadi semua di dunia ini gumunan. Yang satu gumun sama ideologi kanan, yaitu kapitalisme dan demokrasi. Yang satu gumun sama Marxisme, sosialisme, komunisme. Akhirnya negara A memilih yang kanan, negara B memilih yang kiri. Cina tidak milih kanan, tidak milih kiri, dia tunggangi kedua-duanya. Jadi politiknya komunis, sentralistik, tapi ekonominya kapitalis. Itu kungfu, itu tai chi, dan silat harus menemukan dirinya kembali, dan Anda tidak kalah sama kungfu. Nah, mulanya saiki silat-silat aja gelut dhewe lah. Mencari hikmah dan ilmu dari disiplinnya masing-masing untuk nasionalisme yang sama. Nah, berlakulah di sini utlubul ilma walau bisin. Kamu harus belajar ilmu, strategi sampai apapun seperti yang diomongkan Sabrang, sampai pun ke Cina. Jelas sekarang bahwa yang berkuasa sekarang adalah Cina di dunia, dan kamu harus belajar dari mereka supaya kamu tidak menjadi budak mereka. Gitu ya. Kan orang berpikirnya, lu kok Sino nang Cino? Lu iya mergo dia yang paling siap untuk bikin kamu jadi budak. Nah kamu belajar kepada mereka, sampai sing cilik-cilik kok iso ya, nek iko gawe warung awet sing kok gak, dari yang kecil-kecil sampai yang strategi global. Cina sangat luar biasa. Dan Anda harus belajar dari itu. Seharusnya pemerintah kita mempelajari itu sehingga bikin policy dan kebangunan negara ini nunggangi atau mengatasi strateginya Cina. Yang kita lakukan pemerintah kita justru adalah memanggakan Cina untuk memperbudak kita, kan begitu. Monggo sampean perbudak kula pun suwe kula niki latang-latang dhewe. Itu ya, Mas. Jelas ya? Tadi Kubilaikan kalah oleh Raden Wijaya. Sekarang Kubilaikan dipersilahkan masuk. Betul enggak? Bukan kita enggak kalah. Malah mempersilahkan masuk. Coba piye?
Ini kan bukan urusan kehormatan lagi ini. Ini urusan kehinaan yang tidak disadari sebagai kehinaan, kan begitu? Ya, oke. Kalau Anda kalau Dajjal sudah berlaku di dunia, yaitu tata nilai, cara berpikir, mata satu, itu sudah sejak Renaissance Anda sudah pakai Dajjal. Sekarang Dajjal sudah tidak perlu ngapa-ngapain, dia tinggal ngerokok sudah berlaku dengan sendirinya dominonya. Sekarang kalau Dajjal itu kavalerinya, pasukan tanknya, pasukan berkudanya. Tapi yang sekarang akan masuk adalah infanterinya Dajjal yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dan ciri-cirinya Anda browsing, Ya'juj Ma'juj. Salah satu cirinya adalah berkulit putih dan bermata sipit. Saya tidak mengatakan Cina. Kita punya sahabat-sahabat Cina di mana-mana. Dan mereka kita terima dengan baik. Ya toh? Dan kita tidak anti mereka. Kita juga tidak anti Tiongkok. Tidak anti siapa-siapa. Cuman ojo nemen-nemen kan. Ojo kontak kaya yati njaluk usus kan. Gitu mboten? Nah kamu orang Jawa. Orang Jawa itu satu cirinya. Ojo ngendas-ndasi. Betul enggak? Ojo ngendas-ndasi. Dan kamu akan dindas-ndasi dan sudah dipersilakan oleh presidenmu supaya rakyat Indonesia dindas-ndasi karo wong-wong tukang jopo. Itulah bisuan yang pahalanya sangat tinggi. Saya bukan fanatik Jawa, saya cuman orang Jawa. Aku gak katanya lapo-lapo karo liyane, saya gak akan anti siapapun. Tapi kamu juga jangan melarang saya jadi orang Jawa. Itu kalau di abad 18, kalau tuan-tuan tanah, orang-orang kaya di Eropa membeli budak, mereka filter yang orang Jawa dibebaskan. Kenapa? Iki wong Jawa iki ketok menganut, tapi dilungkas kan, ditunjuk kan. Mereka tidak berani memperbudak orang Jawa. Tidak berani memperbudak orang Nusantara. Sekarang kok gara-gara bal-balan nek wis mari nyelentang terus ngene nang ndase. Nah, sekarang Anda gelem dindas-ndasi bahkan monggo sampean keplak, monggo sampean. Tumbuhkan sekarang. Sebagaimana Aceh menemukan dirinya, Minang menemukan dirinya, Bugis menemukan dirinya, Madura tidak perlu menemukan dirinya. Karena dia sudah selalu dirinya. Wow. Ya toh? Dia tidak berjarak dengan dirinya. Tidak mungkin orang Madura bukan Muslim. Wong PTA Islam. Ya toh? Oke. Ya jadi teman-teman sekalian, kita nggak akan nantang siapa-siapa. Cuman kita punya harga diri, kita punya muruah, kita punya martabat. Kita tidak akan menginjak-injak siapapun, tapi kita juga tidak akan mungkin mau diinjak-injak oleh siapapun. Kalau ada pemimpin yang mempersilahkan orang lain menginjak-injak kepalamu, dia akan mati ditawar oleh rakyatnya sendiri. Mari keplok turu. Oke, satu lagi Pak Kiflan. Mereka ini pinter. Kalau upamanya nanti terjadi seperti yang diomongkan Pak Kiflan setelah 15 Agustus yang akan datang, itu bukan mereka akan bilang akan mendirikan partai komunis atau bikin, tidak begitu bahasanya. Itu dimaafkan dompleng isu HAM. HAM ini juga penipuan. Ya. Maka digiring masalah itu ke HAM, jadi masalah Sidoarjo, masalah Kedungombo, Talangsari, Petrus, Trisakti penembakan mahasiswa. Nah, itu satu tema yaitu pelanggaran HAM. Dan TNI akan dianggap pelanggar HAM di tahun 1965. Nah, itu yang disebut sabrang peperangan intelektual dan Anda harus punya kritisisme begitu ada penindasan intelektual terjadi di Indonesia. Ngono ya, wes. Jadi ini sekarang pangerannya Sabrang dan dia sudah mengatakan, ayo ngelumpuk, jangan hanya siap perang fisik.
Tapi juga harus siap perang fisik. Kan gitu kan? Itu juga harus tetap siap. Semua kita siapkan. Artinya kita tetap akomodatif dari teman-teman Tionghoa di sini. Awakmu UMR munggah, apa sebabnya? Mari ngono perusahaan sing gak kuat mesti bangkrut. Sehingga nanti yang bisa bikin perusahaan di sini adalah yang modalnya kuat, yang datangnya dari cufo-cufo tadi. Jakarta sudah seperti itu Pak Kiflan. Jakarta sudah seperti itu. Pengusaha-pengusaha menengah bawah akan mati, dan yang bisa bikin usaha-usaha beli tanah, bikin gedung, punya omset, hanya perusahaan-perusahaan cufo yang modalnya tinggi. Jakarta sudah menjadi bukan Jakarta. Itu teman sekalian. Nah ini dipelajari, sabar. Dipelajari ya. Kapan saja pelajari ini. Pas karo bojomu wong loro ndek kamar mempelajari ini ya. Ngono ya. Dik kon aja sampai dadi Indonesia ya, aja sampai ngene ya. Terus aku Cinone aja ngono ya. Oke, bismillah. Teman-teman sekalian, saya tidak mengharuskan Anda setuju dengan judul yang akan datang, tapi nek anjane wis sedumuk batuk senyari bumi, ya, wis mesisan, ya, tiji tibe. Mudah-mudahan bukan mati siji mati kabeh, tapi mukti siji mukti kabeh. Ya. Karena orang Indonesia tidak pernah menjajah, Pak. Indonesia tidak pernah ada sejarah kita menjajah orang. Kita memangku orang. Semua kita pangku, maka raja-raja Jawa namanya mengku. Makanya yang mangku bumi harus laki-laki. Karena bumi itu perempuan. Istrinya Nabi kita tambahin Siti Aminah. Siti itu artinya lemah. Tanah air kita sebut Ibu Pertiwi. Tanah air adalah perempuan. Bumi adalah perempuan. Maka kalau ada yang mangku bumi, tidak boleh perempuan, supaya tidak lesbi. Jelas ya? Oke. Dah, tidak saya perpanjang, kita dakwakan itu dari urusan Keraton Jogja. Itu kita tunggu sekitar 2 minggu setelah hari raya baru kita proses. Ya. Wih, saiki njaluk kibote kita tutup bersama-sama. Muga-muga masih sahurmu mek didik karo Gusti Allah digawe wareg sampai sore. Tapi nek kon wareg sampai sore berarti gak poso.